selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Hari ini Minggu tanggal 29 Maret 2020, siaran live streaming yang kedua berkaitan dengan arahan dari pemerintah agar supaya kita di dalam melaksanakan acara-acara tidak mengumpulkan massa, dengan satu maksud agar supaya persoalan masalah virus corona atau COVID-19 tidak semakin meluas, dan kita gereja di tempat ini hanya mengadakan ibadah melalui live streaming atau video-video yang akan kita buat. Dan ini adalah video yang kedua selama diberlakukan ibadah diberhentikan sementara. Dan pagi hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang tentunya menjadi kebutuhan utama di dalam kehidupan kita orang Kristen, terlebih menghadapi situasi seperti sekarang ini. Kita percaya firman Tuhan ini adalah makanan rohani bagi jiwa kita, yang saya yakin ketika kita membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, iman kita akan dikuatkan, jiwa kita akan dikuatkan, sehingga di dalam menghadapi segala situasi dan kondisi kita akan tetap kuat. Nah, puji Tuhan, saya sudah sangat rindu sekali untuk bertemu, beribadah bersama-sama dengan jemaat. Tapi karena situasi dan kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, tentunya kita belum bisa bertemu. Tetapi melalui kesempatan ini tidak akan mengurangi rasa rindu kita semua untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Pagi hari ini saya ingin membacakan satu ayat di dalam firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-12. Bunyi firman Tuhan demikian: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, dia katakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kalau kita perhatikan di sini ada 3 hal yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Roma, dan tentunya firman Tuhan ini juga untuk kita semua yang mendengarkan berita ini, siaran ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan adanya virus corona membuat kita sadar yang pertama, di hari-hari ini tidak ada tempat yang
aman di muka bumi ini. Yang kedua, dengan adanya virus corona ini membuat kita sadar bahwa kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, harta, tahta, atau kekuasaan tidak bisa menolong kita kalau musibah atau bencana itu datang. Virus corona ini, saya boleh katakan, satu kejadian yang luar biasa yang telah mengguncangkan dunia ini, saudara. Sekali lagi, virus corona ini satu kejadian yang luar biasa yang telah menggoncangkan dunia ini. Bagaimana ini tidak dikatakan satu kejadian yang luar biasa? Hanya dalam beberapa bulan saja, kejadian bermula dari satu kota di Tiongkok, yaitu Wuhan. Dan saat ini atau sekarang ini, kejadian ini sudah merambat ke hampir seluruh dunia. Dan sekali lagi saya katakan, dengan virus corona ini, dunia itu tergoncang. Dunia tergoncang. Tetapi ada satu tempat yang tidak pernah tergoncangkan, yaitu tempat kediaman Allah, yaitu sorga yang tinggal kekal selama-lamanya. Di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, ada ayat yang mengatakan begini, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-27 dan 28, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijanjikan supaya tinggal tetap ada yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sekali lagi, dunia ini sedang digoncangkan dengan kejadian virus corona yang telah melanda hampir seluruh dunia. Dan akibat dari virus ini, seluruh dunia tergoncang. Tetapi di dalam Alkitab tadi mengatakan, satu kali Allah bukan saja akan menggoncangkan bumi ini, tetapi dengan langit juga akan digoncangkan oleh Tuhan. Ingat, firman Tuhan juga sudah mengatakan bahwa di akhir zaman akan terjadi hal-hal yang belum pernah terjadi sebelum dunia dijadikan. Apa yang kita alami hari-hari ini, kalau kita kembali kepada Alkitab, khususnya penyakit sampar yang menggoncangkan dunia ini sudah pernah terjadi. Dan Alkitab katakan ini baru permulaan zaman akhir. Permulaan akhir zaman. Dan masih ada hal-hal yang lebih luar biasa lagi itu akan terjadi.
Allah akan menggoncangkan bumi ini dan juga langit. Nah, sebagai anak Tuhan, di dalam Roma pasal 12 tadi, ayatnya yang ke-12, menasihatkan kita, atau Rasul Paulus mengingatkan kita, menasihatkan kita, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ada 3 hal yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Tadi dia katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Kalau di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, Paulus juga katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang terjadi sekarang ini, saya katakan pada minggu yang lalu di dalam penyampaian firman Tuhan melalui live streaming, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, terlebih lagi di dalam kehidupan orang yang percaya, itu terjadi bukan satu kebetulan, tetapi semua atas seizin Tuhan dan sepengetahuan Tuhan. Dan segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu pasti ada maksud dan tujuan masing-masing. Saya sebagai orang awam di dunia kesehatan, saya tidak banyak tahu tentang virus yang sedang merajalela hari-hari ini. Tapi saya dan saudara mungkin sudah banyak mendengar, ya. Tapi yang kita dengar begitu banyak tentang virus corona ini. Dari satu sisi ada orang yang berkata ini datang dari Tuhan sebagai satu teguran kepada umat manusia, karena manusia di akhir zaman ini, ya, di mata Tuhan sudah banyak melakukan apa yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ini merupakan satu peringatan juga buat kita ketika Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora. Sodom Gomora dibinasakan oleh Tuhan dengan api dan belerang karena dosa itu sudah sampai kepada Tuhan. Demikian juga di zaman Nabi Nuh, Tuhan melihat kejahatan manusia itu sudah sampai pada puncaknya, sehingga Tuhan menghukum dunia pada waktu itu juga dengan air bah. Ada banyak orang berkata sekarang ini kejadian ini adalah hukuman dari Tuhan. Bisa iya, tapi saya juga bisa katakan tidak. Karena ada orang juga yang mengatakan ini datang dari iblis, dari antikris yang melakukan. Saya sudah mengatakan tadi, saya bukan orang yang ahli di bidang medis, bahkan dari sisi teologi, pengetahuan Alkitab, saya menyadari
saya belum banyak, tetapi saya terus belajar. Jadi kebenaran ini datang dari Tuhan atau datang dari iblis untuk menghancurkan umat Tuhan. Sekali lagi saya belum dan tidak bisa memastikan dari Tuhan atau dari iblis. Tetapi yang saya pelajari dari firman Tuhan, kalau ini datang dari Tuhan, sekali lagi, kalau ini datang dari Tuhan, mungkin ini menjadi teguran, sekali lagi teguran bagi kita, supaya kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan mengizinkan ini mungkin agar supaya kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan di dalam kitab Tauhari, ketika kita umat Tuhan merendahkan diri dan bertobat, Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan memulihkan bangsa kita. Itu kalau persoalan ini masalah yang dihadapi oleh bangsa dan umumnya seluruh dunia ini, yang dalam hal ini virus corona. Kalau ini datang dari Tuhan dan merupakan teguran Tuhan buat kita, satu hal yang firman Tuhan katakan, bertobat, berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni dan Tuhan akan memulihkan kita. Tapi kalau hal yang kedua, yang kata orang ini datang dari iblis, dari antikris, kita percaya firman Tuhan menjamin, ya, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, Alkitab sudah menjamin ada perlindungan bagi mereka. Jadi dari kedua hal ini yang kita lihat, sekali lagi, kalau ini datang dari Tuhan, satu teguran Tuhan buat kita untuk supaya kita kembali kepada Tuhan, bertobat. Tetapi kalau ini datang dari kuasa kegelapan, percaya Tuhan pasti akan melindungi kita, dan Tuhan akan menjauhkan kita dari sakit penyakit, dari balas sampar yang sedang terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan ini adalah jawaban di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma tadi dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Kehidupan kita, anak Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apapun yang kita hadapi, jangan sampai kehilangan sukacita. Dalam kondisi apapun kita harus tetap bersukacita. Karena apa? Sebagai anak Tuhan kita memiliki pengharapan yang pasti. Dan pengharapan kita itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus adalah pengharapan yang tidak pernah akan mengecewakan kita. Oleh sebab itu, mari kita mau angkat hati kita, kita mau bersukacita, tetap memuji Tuhan, tetap mengagungkan Tuhan. Sebab pada saat kita memuji Tuhan, hadirat Allah akan turun di dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita, Roh Kudus akan masuk
dan disitulah letak kekuatan kita. Dan saya percaya kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, di dalam kelemahan kita, kita akan kuat. Karena Roh Kudus itu adalah penolong yang memberikan kekuatan di dalam hidup orang percaya. Jadi mari kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Angkat hatimu bersukacita, angkat hatimu memuji Tuhan. Ya. Jangan sampai kita larut di dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam kekhawatiran. Orang yang takut itu adalah orang yang tidak beriman. Sebagai orang yang beriman, jangan pernah kita takut, karena janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai hidup kita. Dia selalu ada di setiap musim hidup kita. Di saat kita susah, di saat kita senang, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus sudah berjanji, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan ada bersama dengan kita sampai saat ini. Di situasi dalam kondisi apapun, Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Hal yang kedua yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma, dia katakan sabar dalam kesesakan. Apa yang kita alami hari-hari ini tidak bisa disangkal, membawa dampak yang sulit, yang tidak enak di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita orang percaya kepada Tuhan, apa yang terjadi di dunia ini pasti akan berdampak di dalam kehidupan kita, karena kita masih ada di dalam dunia ini. Tetapi percaya, Tuhan tidak akan mengizinkan masalah persoalan melebihi kekuatan kita. Alkitab katakan apabila kita dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita sanggup menanggung setiap persoalan kita. Jadi Alkitab katakan sabar dalam kesesakan, sabar. Jangan sampai kita bersungut-sungut. Jangan sampai kita bersungut-sungut. Belajar mengucap syukur. Karena di dalam ucapan syukur, di situ letak kekuatan kita. Dan yang ketiga, Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia katakan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan, melalui kejadian ini banyak kita lihat, banyak kita dengar anak-anak Tuhan, orang percaya semakin bertekun di dalam doa. Melalui kejadian ini, firman Tuhan begitu banyak kita saksikan melalui media sosial. Dan saya percaya melalui kejadian ini sekali lagi ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan bagi bangsa ini. Ada rencana Tuhan yang indah bagi dunia ini. Ada rencana Tuhan juga
khusus buat kehidupan kita. Mari kita mohon hikmat dari Tuhan. Apa yang kita bisa petik dari kejadian yang luar biasa hari-hari ini. Pertama, kita introspeksi diri kita. Saya yakin Tuhan punya rencana di dalam setiap pribadi kita. Biar kita pergunakan kesempatan ini untuk kita mau merespon panggilan Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup kita. Satu hal yang saya tahu, kalau Tuhan sudah memilih kita, Tuhan mau pakai kita untuk menjadi perpanjangan Tuhan di bumi ini, di dunia ini. Ketika Yesus naik ke sorga, Dia berpesan kepada murid-muridnya untuk supaya mereka pergi memberitakan Injil ke seluruh bumi dan membaptis setiap orang yang percaya supaya mereka diselamatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui kejadian yang luar biasa ini, mari kita lihat hal yang positif. Pergunakan kesempatan yang ada sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Doakan orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Ingatkan mereka bahwa kedatangan Yesus sudah tidak lama lagi. Kejadian ini menunjukkan kepada kita bahwa kesempatan kita itu tidak banyak lagi. Dan mari kita pergunakan kesempatan ini untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Percaya, melalui kejadian ini Tuhan juga sangat mengasihi bangsa kita. Mari saya mengajak seluruh jemaat, kita mau berdoa juga untuk bangsa kita, berdoa juga untuk pemerintah kita, berdoa juga para medis, para dokter yang sedang menangani kasus ini. Biar melalui kejadian ini mereka juga boleh melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di bangsa ini. Bangsa kita ini boleh alami pemulihan. Tuhan boleh menjauhkan penyakit ini, wabah ini. Indonesia ini bukan dipenuhi dengan wabah yang mematikan, tetapi Indonesia ini boleh dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan dan makin banyak orang diselamatkan. Berdoa juga supaya kegenapan firman Tuhan di akhir zaman ini, agar supaya bangsa-bangsa berduyun-duyun datang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan menyembah, atau setiap lutut akan bertekuk lutut menyembah Tuhan. Di akhir khotbah saya pada pagi hari ini,
sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena melalui firman Tuhan kita boleh diberitahukan melalui kejadian ini di mana Tuhan menggoncangkan seluruh bumi ini. Tetapi ingat, sekali lagi, bukan saja bumi ini yang akan digoncangkan oleh Tuhan, tetapi langit pun akan digoncangkan oleh Tuhan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan tetap teguh. Sekali lagi, semua akan digoncangkan oleh Tuhan. Tetapi ada satu tempat yang tidak akan pernah tergoncangkan, yaitu tempat kediaman Allah, sorga yang tinggal kekal selama-lamanya. Dan inilah yang menjadi pengharapan kita, anak-anak Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan kita ketika kita menghadapi kesukaran, penderitaan. Kita tetap bertekun di dalam doa dan iman kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, hendaklah engkau setia sampai akhir. Aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, jangan pernah menyangkal dari iman kita. Pegang teguh iman dan pengharapan kita dalam Yesus. Kita boleh menderita di dunia ini, tetapi ada kehidupan yang senang dan kekal. Tuhan telah sediakan bagi kita. Puji Tuhan. Tuhan menolong kita semua, biar kita diberikan hikmat, kekuatan, kesehatan di dalam menghadapi masalah hari-hari ini. Percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan, dan saya akan berdoa untuk jemaat semua. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang kami sembah dan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau kami masih boleh ada sampai saat ini. Tuhan, sekalipun kami umat-umat-Mu tidak dapat berkumpul di gereja, kami hanya menyaksikan firman Tuhan melalui video atau siaran ini. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang maha tahu, Allah yang tidak terbatas dengan jarak, dengan waktu dan ruang yang ada. Dimanapun kami berada, Tuhan tahu. Dan Tuhan mengenal setiap hati kami, Tuhan mengetahui setiap kerinduan kami. Bapak, hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan, yang kami layani di tempat ini. Dari tempat ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar tangan Tuhan yang penuh kasih, tangan Tuhan yang penuh kuasa terulur buat seluruh jemaat Tuhan, baik anak-anak, remaja, pemuda, dan orang tua. Semua diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa Tuhan juga karuniakan sukacita, damai sejahtera di dalam seluruh kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan juga cukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Usaha, pekerjaan, bisnis jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan jauhkan kami
dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Jauhkan kami juga dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan kami. Apa yang kami rencanakan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan bukakan jalan. Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan jauhkan dari kami, supaya kehidupan kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit dari tempat ini, kami kirim doa. Biar tangan Tuhan yang penuh kasih, penuh kuasa, jamah setiap jemaat yang sakit di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh, dan mereka tetap teguh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi pemerintah dan bangsa kami, para medis dan dokter dan seluruh yang terkait, TNI dan Polri dan seluruh lembaga-lembaga yang berusaha menyelesaikan masalah virus corona ini. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, berikan kesehatan, lindungi juga keluarga mereka, dan pulihkan bangsa kami. Pulihkan Tuhan. Kami cinta Indonesia, kami mengasihi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih seluruh aktivitas dan rencana kami ke depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang menyaksikan siaran ini diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.